untuk menelisik lebih dalam mengenai keberadaan makam raja-raja, di mana salah satunya makam dari Panembahan Senopati, tim konon katanya pun bergegas menuju kota yang mempunyai julukan kota pelajar, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Oke pemirsa konon katanya, sekarang saya sudah berada di makam Raja-Raja Mataram. Saya akan melakukan eksplorasi di sini. Seperti yang bisa lihat, saya sudah berada di komplek Masjid Besar Mataram Kota Gede. Saya akan mengeksplorasi di sini. Seperti yang bisa lihat, di sini bangunannya masih khas sekali dengan keraton, karena memang bangunan ini dibangun sekitar pada abad 15, tepatnya mungkin 1569. Dan memang bangunannya masih sangat keraton banget ya pemirsa ya, masih asli banget. Di sini banyak cerita pemirsa. Ini sebenarnya bukan kerajaan atau keraton, tapi ini merupakan tempat seperti tempat tinggal atau tempat bersinggah Panembahan Senopati atau Raja Mataram yang pertama kalau saya nggak salah pemirsa. Dan Panembahan Senopati pun juga dimakamkan di sini pemirsa. Ya ini pemirsa, konon katanya di tempat ini dan di sini itu merupakan tempat istirahat dari Panembahan Senopati dan keluarga, dan sekarang dipakai untuk para pengurus yang ada pemirsa. Nah kalau di sebelah sini itu ada makam-makam raja, tapi saya nggak boleh masuk karena nggak boleh ada kamera yang di dalam pemirsa. Tapi di sini itu ada makam-makam Raja-Raja Mataram dari Hamengkubuwono pertama sampai ke 9. Tapi setahu saya yang ketiga bukan di sini. Panembahan Senopati juga di sini dimakamkan. Jadi di sini banyak sekali makam-makam pemirsa. Tapi saya nggak boleh masuk. Dan kalau orang mau masuk pun juga harus memakai pakaian adat seperti ini pemirsa. Tapi kamera nggak boleh ada yang masuk pemirsa. Jadi saya nggak bisa masuk ke dalam. Jadi kita akan coba ke sini pemirsa. Ini merupakan tempat permandian. Oke pemirsa, ini merupakan tempat permandian. Atau yang sering disebut dengan Sendang Seliran. Nah ini dia kompleknya pemirsa. Ini merupakan tempat putri atau yang untuk wanita, tapi pria boleh masuk pemirsa. Saya akan ajak pemirsa untuk melihat gimana sih tempat permandian raja-raja dulu. Nah kurang lebih seperti ini pemirsa tempatnya. Ini bagian yang wanita. Justru ini dibangun setelah yang pria. Jadi yang pria dulu baru yang wanita. Ini dibangun kedua pemirsa. Nah kurang lebih ini tempatnya. Ini tempat mandinya. Dan di sini ada kolam ya kalau pemirsa lihat. Dan kalau pemirsa lihat di sini ada ikan lele. Dan mitosnya orang-orang di sini sering melihat ikan lele yang hanya tulangnya saja tapi masih hidup pemirsa, nggak ada dagingnya. Itu dia mitosnya di sini pemirsa. Kalau orang menyebutnya cuma lele duri, jadi hanya durinya saja yang ada tapi dagingnya nggak ada, tapi masih hidup dan masih berenang-berenang di sini pemirsa. Nah ini yang wanitanya. Dan setelah beberapa saat menjalani eksplorasinya di Sendang Seliran yang diawali dengan melihat pemandian khusus putri, tim konon katanya pun kemudian melanjutkan penelusuran di lokasi berikutnya. Seperti pemandian untuk putra,
sekaligus keberadaan sumur yang disinyalir sebagai tempat di mana peziarah mengambil air untuk mandi. Oke pemirsa, ini merupakan tempat permandian. Nama sendang di sini memang namanya Sendang Seliran, cuma orang sering salah arti. Orang mengartikannya Sendang Seliran itu tempat mandi para selir. Sebenarnya arti kata seliran itu artinya di Jawa kalau yang saya dengar itu sendiri. Jadi sebenarnya walaupun raja pada saat itu memiliki rakyat atau warga yang sangat banyak, tapi mereka memilih untuk membangun tempat ini sendiri. Jadi yang membangun tempat ini semua adalah pihak kerajaan atau keluarga kerajaan, bukan warga atau yang kita sebut dengan tukang mungkin zaman sekarang, tukang bangunan. Tapi bukan, mereka bikin ini sendiri, makanya namanya Sendang Seliran. Nah ini Sendang Kakung. Ini tempat pemandian untuk yang pria pemirsa. Nah kurang lebih tempatnya sama, ada kolamnya juga dan ada ikan lelenya juga kalau misalnya. Makanya mitos lele duri di sini banyak. Saya akan kasih lihat lebih dekat misalnya ikan lelenya. Nah itu dia pemirsa. Banyak yang bilang sini namanya lele duri, jadi cuma durinya doang, nggak ada dagingnya pemirsa. Nah kalau pemirsa lihat di sini ada kayak tempat untuk ritual atau semedi, makanya ada dupa-dupa dan bunga-bunga. Katanya orang datang ke sini mandi dan meminta permintaan mereka nanti akan barokah, seperti itu, bisa mencari barokah. Jadi apa yang mereka inginkan dapat terkabul setelah mandi di sini, seperti kenaikan jabatan, usaha, jodoh, anak dan lain-lain pemirsa. Nah kalau pemirsa di sini ada sumur. Ini tempat mengambil air ya pemirsa, yang nanti akan dipakai untuk mandi pemirsa. Setelah dapat informasi yang saya kulik di sini, katanya memang di tempat ini sangat suci. Jadi orang datang ritual ke sini pun juga katanya tidak pernah ada yang kesurupan atau yang aneh-aneh pemirsa. Memang tempat ini tempat yang sakral. Bisa pemirsa bayangkan, tempat ini merupakan tempat kediaman raja-raja Mataram dulu pemirsa. Dan bahkan tempat permandian ini pun juga dibangun oleh tangan-tangan anggota keluarga kerajaan sendiri. Jadi memang tempat ini sangat historik sekali pemirsa, menyimpan banyak sekali sejarah sebenarnya. Dan pada saat penjajahan Belanda dan Jepang pun tempat ini digunakan sebagai tempat pengungsian. Orang-orang warga-warga Yogyakarta dan Surakarta dulu pada mengungsi ke sini, dan katanya pihak Belanda dan pihak Jepang itu tidak berani menyentuh area ini karena mereka merasa arwah atau hawa di sini tuh tidak baik pemirsa. Jadi pihak Belanda dan Jepang itu ketakutan untuk datang ke sini. Tapi memang tempat ini setelah dibangun, akhirnya pihak kerajaan pindah ke keraton. Karena ini cuma sebagai tempat persinggahan dulu pemirsa, bukan sebagai kediaman raja tetap. Saya akan kembali ke sana pemirsa. Nah kurang lebih itu dia pemirsa. Ini yang seperti saya katakan tadi di awal, ini merupakan makam dari Raja-Raja Mataram. Tapi seperti yang saya katakan, saya nggak boleh masuk ke dalam sini pemirsa. Kamera nggak boleh ada yang masuk sama sekali, foto pun juga nggak boleh. Dan kalau pemirsa di sini juga ada tempat ritual untuk orang bersemedi atau berdoa pemirsa. Dan memang orang-orang di sini yang datang bukan cuma orang Yogyakarta atau Surakarta, tapi sampai Jerman, Belanda, Australia pun juga datang untuk melihat bangunan bersejarah ini pemirsa. Oke pemirsa, seperti yang pemirsa lihat kayaknya udah semua. Sekian eksplorasi saya di
makam kerajaan Mataram ini.